Bab 2171 Levi setelah setahun menghilang. Salah satunya adalah seorang wanita berjuluk Permaisuri yang mulai membunuh petarung satu demi satu seperti orang gila sejak dia naik ke tampuk kekuasaan, termasuk yang berasal dari Lab of Gods. Dia tidak ragu untuk membunuh siapapun terlepas dari siapa mereka, dan nama panggilannya Permaisuri membuat banyak orang ketakutan hanya dalam 1 tahun. Semua orang bergidik mendengarnya, dan dia tidak lain adalah Zoe Lopez sendiri. Untuk menjadi lebih kuat dan melindungi orang yang dicintainya, Zoe berjuang dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan berhasil mendapatkan pijakan di era itu. Dia terdaftar sebagai salah satu dari 4 menakutkan, 2 di antaranya masing-masing dari industri Garnisun dan industri Maya. Yang terakhir dari keempatnya adalah Lucifer dari Lab of Gods. Dia menjadi semakin kuat dan haus darah sejak kebangkitannya oleh Dr. Erebus, dan Lab of Gods telah memungkinkan dia untuk melakukan pembunuhan yang mengamuk. Begitulah cara dia menjadi salah satu dari 4 menakutkan, dan tidak ada dari mereka yang pernah kalah dalam pertempuran yang mereka lawan. Serangkaian peringkat telah dirilis untuk menentukan kekuatan petarung yang kuat, dan nama Zoe dapat dilihat di masing-masingnya. Zoe tahu Lucifer adalah orang yang membunuh Levi dan telah mencoba menghadapinya beberapa kali, tetapi Lucifer berhasil menghindarinya setiap kali. Terlepas dari keinginannya untuk menghancurkan Lab of Gods sepenuhnya, Zoe tahu dia belum cukup kuat untuk melakukan itu dan harus terus menjadi lebih kuat. Semua yang dia lakukan adalah demi membalaskan dendam Levi. Sedikit yang dia tahu, dia sebenarnya ditawan oleh mentornya di penjara kegelapan. Karena penjara kegelapan terisolasi dari dunia luar, Zoe terkadang melewatinya tanpa menyadarinya. Sementara itu, Levi telah menempatkan dirinya melalui pelatihan soliter selama 1 tahun penuh di dalam penjara kegelapan. Kaisar Kegelapan telah menduga bahwa Levi akan tunduk padanya setelah beberapa saat, hanya untuk terkejut ketika dia melihat Levi duduk di sana selama 1 tahun penuh. Levi terbangun sekali di beberapa titik dan meninju dinding baja di depannya. Pukulannya begitu kuat sehingga sebuah kawah besar terbentuk sebagai hasilnya, tapi itu masih jauh dari cukup untuk menembus dinding. Levi kemudian kembali ke pelatihan soliter, mengejutkan Kaisar Kegelapan dengan tekadnya sekali lagi. Itu masih belum cukup, Levi. Kalau terus begini, kamu butuh setidaknya 10 tahun lagi untuk keluar dari sini. Menyerah, Levi. Anda tidak akan pernah bisa keluar dari sini. Kaisar Kegelapan berpikir dalam hati sambil tersenyum. Zoe kebetulan berada di sebelahnya pada saat itu, dan pukulan Levi begitu kuat hingga mengguncang seluruh hutan di sekitar mereka. Siapa yang dikurung di dalam kandang ini, Tuan? Zoe penasaran dengan penjara kegelapan setelah menyaksikan kekuatan mengerikan yang datang dari dalam. Kaisar Kegelapan terkekeh ketika dia menjawab, musuhku. Musuhmu. Kenapa kau menguncinya? Kalau begitu, tidak ada yang tahu lebih baik daripada saya betapa menakutkannya Kaisar Kegelapan. Bahkan, tidak berlebihan untuk memanggilnya dewa literal. Saya tidak bisa membayangkan siapapun yang akan menjadikan dia musuh. Saya ingin dia tunduk kepada saya, dan dia akan segera melakukannya. Saya yakin dia akan melakukannya setelah upaya gagal lainnya untuk keluar. Petik 2. Kaisar Kegelapan mengira Levi akan gagal memecahkan kurungan untuk kedua kalinya dan tunduk padanya karena putus asa. Berkat perkembangan pesat Garrison Industry, Robert Slayer mampu mencapai tingkat kekuatan yang sama sekali baru melalui teknologi mereka. Bahkan anak buah Azure Dragon telah menjadi petarung yang sangat tangguh dengan bantuan buku teknik Levi dan teknologi Garrison Industry. Industri Garnisun telah sejauh ini dengan penelitian mereka pada makhluk energi murni sehingga pada dasarnya mereka mampu mensintesisnya, tetapi pembuatannya tidak direkomendasikan. Suatu hari, Edmund tiba-tiba mengeluarkan perintah agar industri Garnisun melayani The Cardinal Hall. Bab 2172 Industri Garnisun membutuhkan seorang pemimpin. Aula Kardinal tidak pernah menganggap serius industri Garnisun ketika pertama kali memulai pengembangannya, dan mereka tidak terlalu memperhatikan perusahaan bahkan ketika mereka memasok mereka dengan makhluk energi murni. Baru setelah Garrison Industry naik ke tampuk kekuasaan dan mengejutkan semua orang dengan pencapaiannya, The Cardinal Hall mulai mengarahkan perhatiannya pada perusahaan. Itu terutama terjadi karena Garrison Industry memiliki beberapa teknologi canggih yang bahkan tidak ditemukan di Lab of Gods. Selain itu, industri Garnisun tidak memiliki orang yang bertanggung jawab dan malah dikelola oleh beberapa individu bersama-sama. Menurut The Cardinal Hall, Garrison Industry membutuhkan seseorang untuk bertanggung jawab atas perkembangannya,
dan Edmund akhirnya memutuskan untuk bergerak pada hari itu. Dia menuju ke markas Garrison Industry secara langsung dan memanggil semua petinggi di dalam perusahaan, termasuk Robert Slayer, keluarga Wilcox, dan Azure Dragon. Untuk memastikan perkembangan yang stabil untuk industri Garnison sehingga bisa menjadi lebih kuat dan melindungi Erudia dengan lebih baik, aku telah memutuskan untuk membawanya di bawah komando The Cardinal Hall. Memiliki pemimpin yang tepat akan sangat bermanfaat bagi perkembangannya dan memungkinkannya untuk bersaing dengan orang lain dalam skala global. Ini adalah pertama kalinya The Cardinal Hall membawa sebuah perusahaan di bawah sayapnya, jadi anggaplah dirimu sangat terhormat karena kalian semua akan menjadi anggota The Cardinal Hall mulai sekarang. Edmund berkata dengan dingin setelah memindai ruangan. Apa yang Edmund katakan? Mereka harus bersyukur bahwa dia ada di sana untuk menjadi pemimpin mereka. Hampir tidak mungkin bagi rakyat jelata untuk bergabung dengan The Cardinal Hall di Erudia, jadi mereka tidak akan memiliki alasan untuk menolak tawarannya. Saya tahu kalian memiliki banyak prosedur dan perjanjian hukum yang merepotkan yang harus dilalui untuk perubahan seperti itu, jadi saya mengambil kebebasan untuk menyiapkan semua dokumen untuk Anda. Saya telah menandatangani bagian saya di sini, jadi Anda hanya perlu menandatangani bagian Anda. Ini, silakan dan tanda tangani. Edmund melanjutkan sambil tersenyum sambil melambaikan tangannya, dan anak buahnya dengan cepat menyerahkan dokumen ke petinggi. Namun, senyumnya segera memudar ketika dia melihat bahwa tidak ada seorang pun yang memeriksa dokumen mereka, apalagi menandatanganinya. Apa yang terjadi di sini? Ada apa dengan kalian? Periksa dokumen dan tanda tangani. Edmund mendesak mereka dengan tidak sabar. Robert Slayer hanya tersenyum padanya saat dia berkata, "Maaf, tapi kami tidak bisa menandatangani ini." Yang lain menimpali juga, "Iya, dan kami tidak akan membacanya karena kami tidak akan menandatanganinya." Edmund sangat marah dan ingin tahu mengapa mereka menolak untuk menandatangani. Kalian pikir apa yang kalian lakukan? Mengapa Anda tidak mau menandatanganinya? Kami minta maaf, Tuan. Anda tahu, industri Garnison selalu memiliki pemimpin. Faktanya, dialah yang mendirikan dan mengatur semuanya sendiri. Robert Slayer menjelaskan. Ya, dan kami hanya akan mengakui dia sebagai pemimpin kami. Juga, industri Garnison adalah perusahaan swasta dan tidak wajib diambil oleh orang lain. Kami sangat menyesal mengecewakan Anda setelah Anda sendiri datang jauh-jauh ke sini, Pak. Silakan kembali sekarang. Edmund terkejut dengan fakta bahwa mereka baru saja menyuruhnya, Jenderal Cardinal Hall, untuk pergi. Jangan berbohong padaku. Anda pikir saya tidak cukup mengenal perusahaan Anda? Di mana pemimpin Anda ini? Iya. Edmund mengejek mereka sambil mencibir. Industri Garnison memang memiliki banyak rahasia yang tidak Anda ketahui, Pak. Karena sifat unik dari identitas pemimpin kita, itu harus dirahasiakan dari publik. Robert Slayer berkata sambil tersenyum. Raut wajah Edmund sedikit berubah, dan dia terus mendesak mereka untuk mendapatkan jawaban. Baiklah, katakan padaku siapa pemimpinmu ini, kalau begitu. Aku tidak akan pergi sampai kamu memberiku jawaban. Bab 2173 Kepala Industri Garnison mereka mulai ragu setelah mendengar itu. Apakah kita memberitahunya atau tidak? Edmund punya ide ketika dia melihat ekspresi ragu-ragu di wajah mereka. Biar ku tebak, ini Levi, kan? Itu sebenarnya tidak terlalu sulit untuk ditebak karena para petinggi industri Garnison sangat mengenal Levi, jadi sangat masuk akal jika dia menjadi pemimpin mereka. Edmund terkekeh saat melihat perubahan ekspresi mereka saat mendengar nama Levi. Oke, ini menegaskannya, kalau begitu. Jadi itu benar-benar Levi, iya. Pria itu benar-benar luar biasa untuk memulai sebuah perusahaan seperti Garrison Industry, aku akan memberikan itu padanya. Sayangnya, Levi telah hilang selama 1 tahun sekarang. Aku yakin kalian tahu apa artinya itu lebih dari orang lain, bukan? Apa yang dimulai sebagai pujian tiba-tiba berubah, dan kata-kata Edmund membuat mereka semua pucat saat kata-kata itu menusuk hati mereka. Mereka cenderung tidak merasa khawatir jika mereka tahu pasti bahwa Levi sudah mati. Bagaimanapun, dia selalu menjadi hidup selama kematian sebelumnya dan telah melindungi Erudia secara rahasia. Namun, ini adalah pertama kalinya Levi menghilang selama setahun penuh, dan itu menyisakan banyak ruang untuk imajinasi tentang apa yang terjadi padanya. Bukannya dia menghilang begitu saja seperti ini, dan fakta itu saja membuatnya jauh lebih menakutkan karena sesuatu yang buruk pasti telah terjadi padanya.
Industri Garnisun diam-diam mengirim orang untuk mencari Levi di setiap sudut dunia sepanjang tahun, tetapi mereka tidak menemukan tanda-tanda dia sama sekali. Meskipun mereka benci untuk mengakuinya, mereka semua memiliki perasaan bahwa Levi benar-benar bisa pergi kali ini. Levi yang hilang membuatnya sama saja pergi, jadi industri Garnisun hampir tidak memiliki pemimpin sekarang. Tidak ada gunanya mempertahankan perusahaan jika dia pergi, jadi saya akan melanjutkan dan menghapus posisinya sebagai kepala perusahaan. Edmund melanjutkan. Secara alami, mereka tidak terlalu ramah dengan apa yang dia katakan. Kamu tidak bisa melakukan itu. Siapa Anda untuk menghapus posisi Garrison seperti itu? Dia membangun semua ini sendirian. Ya, tidak ada yang berhak untuk menghapus posisi Tuan Garrison. Kami hanya akan mengakui dia sebagai kepala industri Garnisun. Para petinggi tegas dalam keputusan mereka, tetapi Edmund hanya tertawa kecil ketika dia berkata, dan bagaimana jika saya tetap melakukannya dengan paksa? Aku bisa memecat kalian semua dan mengambil alih Garrison Industri sendiri. Edmund tidak akan menyerah pada industri Garnisun hanya karena mereka menolak untuk menandatanganinya. Dia hanya datang untuk bernegosiasi karena sopan santun dan akan menggunakan kekuatan jika perlu. Meski begitu, kita tetap tidak akan setuju. Jangan ragu untuk melawan kami jika Anda mau. Petik 2. Tepat sekali. Ayo, kami tidak takut padamu. Mereka bilang The Cardinal Hall tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Garrison, sepertinya memang begitu di sini. Edmund kehilangan ketenangannya pada saat itu dan berkata dengan seringai dingin, baiklah, kalau begitu. Kamu yang meminta. Suasana tegang saat semua orang bersiap untuk terlibat dalam pertempuran, dan Robert Slayer dengan cepat melangkah maju untuk menghentikan mereka dengan mengatakan, tenang, teman-teman. Aku yakin Tuan Garrison tidak ingin melihat kita bertarung terlepas dari kondisinya. Tak satu pun dari kita akan berdiri untuk mendapatkan apapun dari pertarungan ini. Selain itu, The Cardinal Hall milik Erudia, jadi kami akan tetap melayani negara bahkan dengan mereka yang memimpin perusahaan. Bukannya industri Garnisun jatuh ke tangan musuh. Semua orang menjadi tenang setelah mendengar apa yang dikatakan Robert Slayer, dan mereka menyetujui permintaan Edmund dengan syarat bahwa The Cardinal Hall akan mengizinkan mereka untuk beroperasi sesuai keinginan mereka. Edmund menyetujui kondisi mereka dan akhirnya mendapatkan Garrison Industries sesuai keinginannya. Bab 2174 hilang selama 2 tahun, dia bajingan. Aku tidak percaya dia akan dengan paksa membawa Garrison Industry pergi sementara Tuan Garrison pergi. Jangan khawatir, teman-teman. Tuan Garrison akan kembali jika dia masih hidup, dan kita akan mengambilnya saat itu juga. Semua orang marah tentang tindakan Edmund, tetapi mereka hanya bisa menahannya. Bagaimanapun, Edmund sangat kuat sehingga membunuh Robert Slayer dan petinggi lainnya adalah hal yang mudah. Mereka pikir mereka akan melayani Erudia di bawah aturan The Cardinal Hall, hanya untuk menyadari kemudian bahwa industri Garnisun sebenarnya diambil alih oleh Edmund sendiri. Aula Kardinal dan Eragon sama-sama memiliki aturan yang telah ditetapkan ratusan tahun lalu yang mencegah mereka menerima kekuatan eksternal apapun. Karena itu, Edmund telah menipu mereka untuk menandatangani Garrison Industry kepadanya alih-alih The Cardinal Hall, dan perusahaan itu hanya dapat dianggap terkait dengan The Cardinal Hall. Robert Slayer dan yang lainnya sangat marah ketika mereka menyadari bahwa mereka telah ditipu, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan karena Edmund telah menjadi kepala industri Garnisun. Bagaimanapun, memiliki Edmund sebagai pemimpin perusahaan memang menguntungkan mereka dalam hal sumber daya. Itu adalah era di mana semua orang berjuang untuk menjadi yang terkuat, dan perusahaan seperti Lab of Gods terus-menerus mengambil lebih banyak orang dan organisasi untuk memperkuat diri mereka sendiri. Industri maya dan raja sangat haus kekuasaan sehingga mereka bahkan mulai menyerang negara lain untuk sumber daya, dan perang kejam memaksa orang biasa menjadi pejuang. Untuk bertahan hidup di era seperti itu, seseorang harus menjadi lebih kuat. 1 tahun lagi segera berlalu dengan cukup cepat, dan dunia telah berubah bahkan lebih drastis dari sebelumnya. Praktis setiap orang adalah seniman bela diri atau memiliki semacam kemampuan khusus, dan bahkan anak-anak harus berlatih seni bela diri dan teknik magis selain mengerjakan pekerjaan rumah mereka yang ada. Beradaptasi adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup di dunia yang terus berubah, dan peningkatan kesehatan masyarakat secara keseluruhan juga mengurangi jumlah penyakit. Pengobatan modern dan penelitian biologi difokuskan pada penguatan manusia dan modifikasi gen mereka.
Itu menghasilkan pembentukan sekolah seni bela diri dan universitas negara adidaya, yang mengarah pada normalisasi seni kuno karena buku-buku teknik mudah tersedia. Dengan kemajuan teknologi, beberapa produk yang sebelumnya eksklusif untuk laboratorium sains besar menjadi umum tersedia untuk umum. Selain itu, orang-orang juga telah menemukan bahan energi baru yang sebanding dengan batu matahari dan telah berjuang gila-gilaan untuk mendapatkannya. Orang-orang berperang dalam kekacauan di mana-mana, tetapi bagian yang paling menakutkan adalah penemuan artefak kuno tertentu yang terkait dengan seni kuno dan peradaban modern. Organisasi yang kuat seperti Lab of Gods dan Maya Industries telah menemukan banyak hal bagus di antara artefak. Erudia juga berpartisipasi dalam kompetisi dan memiliki ratusan bentrokan dengan Lab of Gods dan Maya Industries selama proses tersebut. Meskipun Erudia menderita kerugian yang cukup besar dari bentrokan itu tidak terlalu mempengaruhi negara. Gelombang tiba-tiba dari pejuang yang kuat menyebabkan banyak peringkat terbentuk di web gelap, dan yang paling dapat diandalkan adalah papan peringkat ilahi. Ada total 100 orang dalam daftar itu, dan Zoe berada di urutan ke-8 dalam daftar itu. Kirin dan White Tiger juga, masing-masing berada di peringkat 47 dan 79. Bab 2175 Kemana Levi pergi. Salah satu individu di papan peringkat ilahi adalah Kaisar Selatan yang dulu menempati peringkat pertama di daftar permata. Dia sudah lama menghilang dari pandangan publik, tetapi muncul kembali sekali di Eastford dan menduduki peringkat kelima di papan peringkat ilahi. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi selama perang di Eastford, apalagi apa yang Kaisar Selatan lakukan selama perang tersebut. Namun, tidak ada yang meragukan otoritas web gelap karena telah terbukti kuat dan akurat selama bertahun-tahun. Seluruh Erudia terkejut ketika mereka melihat Kaisar Selatan berada di peringkat kelima, terutama karena dia telah dilupakan setelah Levi dan Robert Slayer melampaui dia. Bagaimana Robert Slayer, yang dulu menempati peringkat kedua di daftar permata, akhirnya tidak berhasil mencapai papan peringkat ilahi sementara Kaisar Selatan mendapat peringkat kelima di sana? Bukankah itu terlalu jauh perbedaannya? Mungkinkah ada semacam kesalahan di suatu tempat? Akhirnya, The Cardinal Hall melangkah untuk mengatasi masalah ini dan menyatakan bahwa Kaisar Selatan memang cukup kuat untuk menempati peringkat kelima di papan peringkat ilahi. Sementara itu, Pengadilan Manifest juga telah memperbarui daftar permata Erudian dan Kaisar Selatan naik ke atas, jadi sepertinya Pengadilan Manifest sudah tahu tentang Kaisar Selatan. Ada cukup banyak Erudian yang berhasil masuk ke papan peringkat ilahi, dan individu seperti Kirin serta Macan Putih bahkan telah melampaui senior mereka seperti Robert Slayer melalui kerja keras dan pelatihan. Bahkan Azure Dragon dan Black Tortoise datang cukup dekat dengan daftar. Winona bertarung di beberapa titik dan berhasil mencapai papan peringkat ilahi juga. Tidak diketahui apa yang telah dialami seri selama 2 tahun itu, tapi entah bagaimana dia berhasil mencapai papan peringkat ilahi juga. Banyak orang biasa telah naik ke tampuk kekuasaan selama 2 tahun itu, jadi sepertinya tidak ada yang mengejutkan lagi. Bahkan Semi dari Kirea serta banyak teman dekat Levi berhasil masuk ke papan peringkat ilahi. Kaisar ke-8 telah memantau Levi dengan cermat di kastil organisasi suci sepanjang waktu, dan dia tidak menggerakkan ototnya selama 1 tahun pelatihan soliternya. Alih-alih bangun dan meninju dinding baja seperti yang dia lakukan sebelumnya, Levi hanya melanjutkan latihannya sendiri. Baiklah. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Kaisar Gelap bergumam dengan nada meremehkan. Zoe sangat penasaran siapa yang dikurung di dalam sangkar baja itu. Terakhir kali Levi mencoba latihan soliter, dia mencoba menggabungkan semua yang dia pelajari dari buku tekniknya dan berbagai teknik terlarang untuk menciptakan serangan yang menghancurkan, tapi itu tidak banyak berguna terhadap dinding baja. Kali ini, dia memutuskan untuk melupakan semua tentang teknik terlarangnya dan fokus pada teknik paling dasar saja. Pelatihan kekuatan dan kecepatan tidak ada habisnya karena tidak ada yang berani mengklaim sebagai yang terkuat atau tercepat di dunia, jadi Levi mendedikasikan dirinya untuk mencapai level tertinggi untuk dirinya sendiri. Dia belum terbangun setelah 1 tahun pelatihan menyendiri, tetapi Kaisar ke-8 mampu untuk terus menunggu. Dia perlahan melatih Zoe untuk menjadi mesin pembunuh, dan dia juga kehilangan kemanusiaannya seiring waktu. Membunuh untuk membalas dendam adalah satu-satunya hal yang dia pedulikan, dan hanya itu yang dia lakukan setelah naik ke tampuk kekuasaan. Organisasi suci bekerja untuk uang dan akan melakukan apa saja untuk siapapun yang membayar mereka. Kami punya misi untukmu, Zoe.
Kamu harus menyusup dan mencuri obat-obatan ini dari industri garnisun dan membunuh semua orang di sana sesudahnya. Zoe memiliki ekspresi kosong di wajahnya ketika dia menerima misi barunya, yang menyiratkan bahwa dia hampir tidak peduli dengan Erudia lagi. Bab 2176 Zoe mesin pembunuh haus darah dan pembunuhan adalah semua yang memenuhi kepalanya, membuktikan bahwa rencana Kaisar Kegelapan untuk mengubahnya menjadi mesin pembunuh hampir membuahkan hasil. Sedikit lebih banyak waktu dan pelatihan mungkin akan membuat Zoe melupakan segalanya dan menjadi monster mengerikan yang kehabisan darah. Zoe menuju ke Erudia setelah menerima misinya. Garrison Industri baru saja menemukan obat yang memiliki kemampuan penyembuhan ajaib, dan sedang diangkut menuju kantor pusat perusahaan di Northampton. Karena Winona berperingkat cukup tinggi di papan peringkat ilahi, mereka merasa lebih aman jika dia mengawalnya bersama beberapa petarung lain dengan kekuatan yang sama. Lusinan pejuang telah mencoba menyerang kendaraan mereka di sepanjang jalan, tetapi Winona dan yang lainnya berhasil membunuh mereka semua. Di era di mana semua orang berjuang untuk sumber daya, tidak mengherankan bahwa tidak ada tempat yang aman. Terlepas dari upaya Erudia untuk mengamankan perbatasan, orang masih akan berhasil menyusup ke negara itu. Tepat saat Winona dan yang lainnya berhasil keluar dari tanah kosong, sosok dengan aura yang sangat berbahaya muncul di hadapan mereka. Itu Permaisuri. Semua orang tahu dan takut pada Permaisuri yang menempati peringkat ke-8 di papan peringkat ilahi, dan mereka tidak terkecuali. Karena Winona berada di peringkat 67 di papan peringkat ilahi, ada kesenjangan yang sangat besar antara dia dan Permaisuri. Zoe mengamati orang-orang di depannya dengan dingin. Misinya adalah mengambil obat-obatan dan membunuh semua orang yang mengawalnya, tetapi dia mendapati dirinya melamun sedikit saat melihat Winona dan Mia, dan niat membunuhnya juga sangat berkurang. Zoe. Apakah itu kamu, Zoe? Baik Winona dan Mia langsung mengenalinya karena mereka telah mencarinya sejak dia diculik oleh organisasi misterius 2 tahun lalu. Tidak ada yang akan mengira bahwa dia akan menjadi permaisuri yang terkenal. Kemana saja kamu selama 2 tahun terakhir ini, Zoe? Bagaimana kamu akhirnya menjadi permaisuri? Mereka berdua sangat penasaran. Alih-alih menjawab pertanyaan mereka, Zoe hanya bertanya dengan dingin, apakah Anda semua dari industri garnisun? Apakah Anda memiliki obat yang saya inginkan? Sikapnya sedingin es meskipun dia telah mengenali Winona dan Mia. Itu benar, Zoe. Kami dari Garrison Industri, perusahaan yang didirikan sendiri oleh Levi. Winona menjawab. Itu tidak mungkin. Levi sudah mati, jadi tidak mungkin dia mendirikan Garrison Industri. Dia mati bersama dengan Lucifer, tetapi yang terakhir akhirnya dihidupkan kembali entah bagaimana, dan aku masih tidak bisa membunuhnya. Zoe berteriak dengan marah. Baik Winona dan Mia berkata serempak, Levi juga masih hidup. Dia hilang begitu saja, itu saja. Dia mungkin pergi mencarimu. Saya bisa merasakan bahwa dia masih hidup, dan dia pasti akan kembali. Mia melanjutkan. Namun, Zoe menolak untuk mempercayai mereka sedikitpun. Tidak, Levi sudah mati. Aku hanya hidup untuk membalaskan dendamnya sekarang. Winona dan Mia menjadi cemas. Dia hanya hilang, tidak mati. Anda harus mempercayai kami. Tuanku memberitahuku bahwa Levi sudah mati. Dia satu-satunya yang bisa membantuku membalaskan dendamnya, jadi aku hanya akan mempercayai kata-katanya dan melakukan apapun yang dia inginkan dariku. Ada sedikit kegilaan di mata Zoe yang dipenuhi dengan niat membunuh. Lepaskan, Zoe. Anda tidak menjadi diri sendiri sekarang. Kamu harus menghentikan amukan pembunuhmu ini. Petik 2. Iya, mereka berdua mencoba membujuknya untuk tidak membicarakannya. Berikan padaku barang-barang yang kucari, dan aku akan menyelamatkan nyawamu. Itulah satu-satunya jejak kemanusiaan yang ditunjukkan Zoe sejak dia mulai bekerja untuk organisasi suci. Tidak, obat ini sangat penting bagi kami. Kami tidak bisa memberikannya padamu. Tolong dengarkan kami dan hentikan kegilaan ini, Zoe. Marah, Zoe berteriak dingin, kalau begitu, aku akan mengambilnya sendiri. Bab 2177 3 tahun kemudian suasana membunuh sangat menggantung di sekitar Zoe, menakuti Mia dan Winona. Jadi inikah kekuatan seorang petarung yang berada di peringkat Divine Leaderboard? Astaga! Ambil serum dan lari. Aku akan menahannya, teriak Wina. Tidak punya pilihan, Mia dan yang lainnya mengambil serum itu dan mencoba pergi, tetapi Zoe mengejar mereka. Kau tidak akan kabur. Namun, Winona dengan cepat menghentikan Zoe.
Kembali ketika dia bekerja dengan Garrison Industry, Winona menggabungkan seni bela diri dan teknologi modern untuk mengembangkan tubuhnya sebanyak yang dia bisa. Berkat itu, dia berhasil mengamankan tempat di papan peringkat ilahi. Namun, dia masih bukan tandingan Zoe, jadi dia mengalami cedera berat dan dikirim terbang dengan mudah. Karena dia tidak bisa menghentikan Zoe, Mia dan yang lainnya dengan cepat tertangkap. Serahkan dan aku akan membiarkanmu hidup. Zoe mengulurkan tangannya. Mia ketakutan, tetapi kemudian dia merasakan sekelompok orang kuat datang ke arahnya. Rupanya, para petarung dari The Cardinal Hall telah muncul, dan mereka dipimpin oleh Edmund sendiri. Kami sudah menunggumu, Permaisuri. Edmund mencibir. Salah satu anggota timnya melaporkan, Tuan, Permaisuri adalah istri Levi, Zoe. Edmund tertawa terbahak-bahak. Lihat dirimu, Levi. Anda berjuang untuk Erudia sepanjang hidup Anda dan mengambil semua pujian untuk diri sendiri. Tapi sekarang istrimu tidak lebih dari mesin pembunuh. Zoe memelototi Edmund dengan membunuh, tidak menginginkan apapun selain membunuhnya, tetapi kemudian Kaisar Kegelapan menyuruhnya mundur. Zoe tidak akan pernah melawan Kaisar Kegelapan, jadi dia lolos dari tempat kejadian, dan juga dengan mudah. Meskipun Edmund dan para pejuang mencoba memburunya, mereka tidak dapat menemukannya. Dengarkan perintahku. Dengan ini saya nyatakan Zoe sebagai musuh nomor 1 dalam daftar buronan. Tak kenal belas kasihan. Perintah Edmund. Berkat dia, Zoe menjadi musuh nomor 1 Erudia, dan siapapun yang melihatnya bisa membunuhnya tanpa pertanyaan apapun. Kamu telah menyelamatkan semua orang, Levi, tetapi kamu tidak bisa menyelamatkan istrimu sendiri. Apa lelucon? Mari kita lihat apakah kamu akan membunuhnya. Edmund tersenyum. Forlevia tumbuh dengan aman di dalam dinding The Cardinal Hall. Selama bertahun-tahun, dia berubah menjadi gadis yang menggemaskan dan kuat, sangat menyenangkan para tetua. Jika dia terus begini, dia bisa menahannya sendiri dalam setahun. Para tetua tersenyum bahagia. Tapi apakah kita benar-benar harus mengirimnya pergi? Dia anak yang baik, dan di luar sana sangat berbahaya. Aku tidak ingin dia terluka. Celia terlalu mencintai Forlevia, jadi dia enggan melepaskannya. Tidak, dia hanya bisa menjadi lebih kuat dengan dilemparkan ke hiu. Dinding ini tidak bisa melindunginya selamanya. Tapi sebelum itu, kita harus mengajarinya semua yang perlu dia ketahui agar dia bisa menarik bebannya sendiri. Tak satu pun dari para tetua ingin Forlevia pergi. Sebagian besar waktu, hidup mereka hanyalah kanvas yang membosankan. Namun, kehadiran Forlevia mencerahkan kehidupan mereka yang sebelumnya menjemukan, dan mereka semua tersenyum sejak saat itu. Waktu terus berjalan, dan dunia terus berubah. Semakin banyak ruang bawah tanah kuno ditemukan, dan semakin banyak klan kuno muncul. Karena itu, perang terjadi di mana-mana. Semua orang menjadi lebih kuat dengan kecepatan yang luar biasa, dan bahkan lebih kuat dari sebelumnya. 3 tahun berlalu, dan seluruh dunia berubah. Sebuah era baru sedang menyingsing pada umat manusia, mengubah lanskap kekuasaan hampir setiap tahun. Jika seseorang mengasingkan diri selama 3 tahun, mereka akan mengira mereka berada di planet lain setelah mereka keluar. Sangat mengejutkan Kaisar Kegelapan, Levi telah menjalani pelatihan menyendiri selama 2 tahun, tapi tetap saja, dia tidak mau bangun. Apa yang dia lakukan? Apakah dia marah? Sudah 3 tahun. Dia sudah dikurung selama 3 tahun. Bab 2178 Pria yang ditinggalkan Kaisar Kegelapan tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Levi, tapi dia punya waktu untuk disia-siakan, tidak seperti Levi. Kau masih belum menyerah, Levi. Apakah Anda berencana untuk tinggal di sini selamanya? Suara Kaisar Kegelapan menggelegar di dalam penjara. Cirus sudah bangun, tapi tidak untuk Levi. Levi masih hidup dalam gelembung kecilnya sendiri. Kaisar Kegelapan terkejut, dan Cirus berbagi sentimennya. Apa yang salah dengannya? Apa yang dia coba lakukan? Baiklah, lakukan sesukamu. Tapi kamu tidak akan pernah bisa lepas dari tempat ini. Kaisar Kegelapan menyeringai. Dia akhirnya menyerah pada Levi. Sekarang setelah Zoe menjadi penjahat paling menakutkan di seluruh negeri, dia adalah satu-satunya yang dia butuhkan. Levi tidak lagi dalam daftar prioritasnya, jadi dia membiarkan Levi melakukan apapun yang dia inginkan. Organisasi suci akan memindahkan markas mereka ke tempat lain. Rencana Kaisar Kegelapan berhasil, jadi mereka tidak perlu bersembunyi di tempat seperti ini lagi. Semuanya akan tertinggal,
termasuk penjara yang menjebak Levi. Begitu mereka pergi, Levi akan terjebak di sana seumur hidup. Kaisar Kegelapan tahu betapa kokohnya penjara itu, dan dia tahu kekuatan Levi. Levi mungkin berbakat, tetapi bahkan dia tidak bisa membebaskan diri dari penjara itu. Dia akan terjebak di sini selamanya. Akhirnya, organisasi suci memindahkan markasnya, dan Kaisar Kegelapan akhirnya menyerah pada Levi. Tetapi sebelum mereka pergi, Zoe bertanya kepadanya, apakah kita akan meninggalkannya? Tidak apa-apa, dia tidak akan keluar selamanya. Kaisar Gelap tersenyum. Seluruh dunia telah berubah, termasuk negara-negara tetangga Erudia. Triple Group Kirea telah merencanakan ini, dan berkat kekayaan yang mereka peroleh selama 3 tahun terakhir, mereka berhasil menjadi salah satu organisasi top di dunia. Di sisi lain, kehidupan Semi seperti neraka sejak hilangnya Levi. Setelah dia ketahuan menyembunyikan Levi selama pertarungan saat itu, petinggi Triple Group menghukumnya dengan keras. Mengutip, mereka berkata, Lab of Gods mungkin bukan teman kita, tapi bukan berarti Erudia bukan musuh kita lagi. Membantu Levi berarti Anda membantu Erudia, dan Anda tahu apa yang membuat Anda seorang pengkhianat, bukan hanya untuk perusahaan, tapi juga untuk bangsa. Semi masih bisa mengingat dengan jelas apa yang mereka katakan, kata demi kata. Levi yang menyembunyikannya adalah hal yang tabu untuk Triple Group, tetapi berkat identitasnya, mereka tidak dapat membunuhnya dengan mudah. Namun, mereka masih bisa mengingkarinya dan mengusirnya dari keluarga. Selain itu, mereka mengambil kekuatannya dan mengurungnya di sel isolasi selama 1 dekade sebagai hukuman. Semi telah hidup dalam kegelapan selama 3 tahun terakhir, dengan kesepian sebagai satu-satunya teman. Keluarga Lenheim akan bertanya apakah dia pernah menyesali tindakannya. Mereka berjanji akan membiarkannya keluar jika dia mengakui kejahatannya. Namun, Semi tidak pernah menyesali apa yang dia lakukan. Bahkan jika dia diberi kesempatan, dia akan melakukan hal yang sama lagi. Dia masih akan melindungi Levi, karena dia telah jatuh cinta padanya. Setelah dia bergaul dengannya, dia jatuh cinta tanpa harapan pada Levi. Ketika dia mengetahui bahwa Levi sudah mati, dia merasakan bagian dari kematiannya juga, jadi dia tidak peduli dengan hukumannya. Tentu saja, petinggi sangat marah ketika mereka tahu dia jatuh cinta pada Levi, jadi mereka menguncinya dan memaksanya untuk bertobat. Mereka menyiksanya setiap hari, mencoba membuatnya mengakui bahwa dia salah. Semi sudah terbiasa, jadi apapun yang mereka lakukan, mereka tidak bisa membuatnya meminta maaf. Namun, dia juga berada di batas kemampuannya. Semi tahu jika ini terus berlanjut, dia akan segera mati. Bab 2179 Hilangnya Lab Para Dewa. Josiah dan timnya datang menemui Semi di penjara bawah tanah. Bahkan dia tidak memiliki kekuatan untuk membebaskan putrinya, tetapi dia masih bisa berbicara dengannya. Sam, peluang besar, teriak Josiah. Katakan saja dan Anda akan dibebaskan, diampuni, dan dibawa kembali ke kandang. Semi melirik ayahnya, tetapi dia tidak menunjukkan minat pada tawaran itu. Kami sekarang bekerja dengan Maya Industries. Yang harus Anda lakukan adalah menikahi ahli waris mereka dan Anda akan dibebaskan. Ini adalah satu-satunya kesempatan Anda. Aku berjuang keras untuk ini. Semi menggelengkan kepalanya. Menyerah saja, ayah. Aku tidak akan menikah dengan siapapun. Aku akan tinggal di sini sampai aku mati. Josiah bisa menebak mengapa dia mengatakan itu, jadi dia bertanya, apa? Kamu masih belum bisa melupakan Levi? Iya, aku mencintainya, jawab Semi. Kamu pelacur kecil, Levi musuh kita, dan dia sudah menikah. Kenapa kamu jatuh cinta padanya? Kerumunan mulai melontarkan hinaan kepada Semi. Bahkan Josiah menggeram, tapi kenapa? Dia sudah mati. Josiah tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Kalau begitu, aku akan tetap melajang seumur hidupku dan mati bersamanya. Mengetahui bahwa dia tidak bisa meyakinkannya, Josiah menyerah. Biarkan dia. Biarkan kematiannya menjadi peringatan bagi semua orang di Triple Group. Triple Group telah memutuskan semua hubungan dengan Lab of Gods dan beralih ke Maya Industries, mencoba masuk ke buku bagus mereka. Selama 3 tahun terakhir, Lab of Gods tidak melakukan banyak hal. Selain Lucifer yang berpindah-pindah di tahun pertama dan menjadi salah satu dari 4 menakutkan, tidak ada yang mendengar banyak dari mereka. Semua orang menjadi lebih kuat secepat mungkin, dan kekuatan baru mulai muncul, seperti Maya Industries.
Namun, tidak banyak berita tentang Lab of Gods. Anehnya, mereka tidak mengambil bagian dalam penambangan sumber daya seperti batu matahari lagi. Akhirnya, Lab of Gods tidak lagi menjadi bintang pertunjukan, dan banyak orang lupa tentang keberadaannya, atau mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya. Mereka yang mengetahui keberadaannya bertanya-tanya apa yang mereka rencanakan, dan mengapa mereka menghilang begitu tiba-tiba. Mereka tidak bisa menahan mereka, seolah-olah mereka telah menghilang ke udara tipis. Rasanya aneh karena mereka mengira Lab of Gods seharusnya menjadi salah satu kekuatan paling kuat di dunia baru ini. Semua orang bertanya-tanya apa yang mereka lakukan, termasuk The Cardinal Hall. Mereka mencoba untuk melihat ke dalam Lab of Gods, tetapi mereka tidak menemukan apa-apa. Seolah-olah mereka telah menghilang. Semua orang juga melihat ke dalamnya, tetapi mereka juga tidak menemukan apapun. Apa yang dulunya merupakan organisasi terkuat di dunia tampaknya telah memudar ke dalam catatan sejarah, tetapi itu tidak terasa benar bagi mereka. Namun, mereka dengan cepat meletakkan misteri di belakang mereka, karena terlalu banyak organisasi baru yang masuk setiap tahun. Bahkan antek-antek yang dulu bekerja di Lab of Gods tidak bisa menghubungi mereka. Mereka kehilangan semua kontak, jadi mereka tidak tahu di mana lab itu. Itu juga mengapa Triple Group memutuskan untuk meminta bantuan Maya Industries. Jika Lab of Gods masih ada, mereka akan memusnahkan Triple Group hanya karena pengkhianatan mereka. Tetapi setelah mereka menghilang, Lab of Gods digantikan oleh banyak organisasi baru, seperti Maya Industries, Kings, dan Garrison Industry. Selain itu, Levi, musuh terbesar Lab of God, menghilang bersama mereka. 3 tahun lalu, mereka mendominasi berita utama dunia, tetapi sekarang tidak ada yang membicarakannya. Semua orang benar-benar telah melupakan dua entitas paling kuat di dunia. Tidak ada yang bisa menyalahkan mereka, karena waktu berubah terlalu cepat, dan itu meremehkan perubahan yang terjadi selama 3 tahun terakhir. Beberapa orang mengatakan bahwa Levi akan tersingkir dengan cepat bahkan jika dia berhasil bertahan. Bab 2180 Berapa lama Anda akan mengambil? Ada terlalu banyak petarung saat ini, dan kebanyakan dari mereka lebih kuat daripada Levi 3 tahun lalu. Beberapa organisasi bahkan datang dengan mesin yang bisa menghitung kekuatan pertempuran seseorang. Levi dulunya memiliki tingkat kekuatan lebih dari 9.000, tapi sekarang dia berkurang menjadi hanya 5.000. Dengan kata lain, dia hanyalah seorang petarung biasa-biasa saja. Faktanya, Levi bahkan tidak di atas rata-rata, apalagi petarung papan atas. Karena itu, semua orang mengatakan bahwa bahkan jika Levi dinyatakan selamat dari cobaan itu, dia akan mati dalam 3 hari, karena dia adalah pembuat onar yang produktif. Semua orang mengatakan bahwa siapapun dari generasi baru dapat mengalahkannya dalam waktu singkat. Bahkan jika dia masih hidup, itu tidak berarti apa-apa. Dia bukan lagi bintang era baru, dan tidak ada yang peduli padanya lagi, dia bukan lagi penyelamat seperti dulu. Sederhananya, Levi bukan siapa-siapa dan tidak ada yang peduli apakah dia hidup atau mati. Aula Kardinal berbagi sentimen publik. Levi hanyalah orang lemah yang bahkan tidak bisa mengamankan tempat di era baru. Namun, The Cardinal Hall dan Eragon berbeda. Tidak peduli berapa banyak waktu telah berubah, mereka masih menjadi pembela Erudia yang tak terbantahkan. Mereka memiliki banyak petarung, dan Edmund memimpin mereka. Mereka bisa melindungi bangsa, tapi tidak untuk Levi. Bersamaan dengan Levi, Lab of Gods juga menjadi lemah di mata semua orang. Jika mereka tidak menghilang secepat yang mereka lakukan, organisasi baru itu akan membunuh mereka dalam waktu singkat. Bahkan jika mereka berhasil bertahan hidup, mereka masih akan tersingkir. Terlalu banyak petarung yang muncul di era baru, dan mereka menekan para petarung top dari zaman dulu. Para pejuang baru dengan cepat mendefinisikan ulang apa artinya berada di puncak piramida, dan mereka memecahkan rekor tahun demi tahun. Pada tahun-tahun pertama, para petarung top 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Di tahun kedua, mereka 30 kali lebih kuat, dan di tahun ketiga, mereka 100 kali lebih kuat dari sebelumnya. Perubahan paling drastis terjadi antara tahun kedua dan ketiga. 2 tahun pertama tidak menunjukkan banyak perubahan, tetapi tingkat daya tahun terakhir meroket. Jika ada yang tidak tahu lebih baik, dia akan mengira ini adalah planet yang berbeda. Karena perubahan yang terjadi, semua orang mengira petarung lama seperti Levi hanya dianggap biasa-biasa saja di era baru. Masuk ke papan peringkat ilahi lebih sulit dari sebelumnya.
Dengan kata lain, jika Levi masih hidup, dia bahkan tidak bisa mengalahkan murid-muridnya di era baru. Mereka bisa mengatakan itu karena mereka mensimulasikan pertarungan Levi sebelumnya. Murid-murid Levi dapat dengan mudah mencapai apa yang Levi lakukan, karena mereka lebih kuat dari dia. Bahkan mereka berpikir sama seperti yang dilakukan Masa. Namun, Kirin dan yang lainnya sangat senang, karena itu berarti mereka bisa menggantikan Levi dan melanjutkan keinginannya untuk melindungi Erudia. Tidak peduli apa, Levi tetap bos mereka. Tapi tetap saja, waktu berubah, dan kekuatan mereka meroket. Mereka sudah 100 kali lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun mereka masih menghormati Levi, semua orang tahu bahwa mereka sudah lebih kuat dari Levi. Jangan khawatir, bos. Kami akan melanjutkan keinginan Anda. Erudia adalah milik kita untuk dilindungi. Sekarang kami lebih kuat dari Anda, saatnya untuk mengambil alih. Beristirahatlah dengan tenang, bos. Petik 2. Atau setidaknya itulah yang Kirin dan yang lainnya terus katakan. Semua orang lebih kuat dari Levi dulu, dan itulah kebenarannya. Jika Levi masih pada level yang sama seperti 3 tahun lalu, maka banyak orang akan lebih kuat darinya. Dia tidak lain hanyalah sejarah. Bahkan Kirin dan yang lainnya harus mengakuinya karena para petarung baru membuktikan keberanian mereka. Musuh lama Levi berharap dia masih hidup, karena mereka ingin melakukan pertandingan ulang setelah mereka mendapatkan kekuatan baru. Kembali di penjara kegelapan di pangkalan yang ditinggalkan organisasi suci, Cirus telah keluar dari pelatihan soliternya. Dia dikurung di sana selama 3 tahun, seperti yang dilakukan Levi, dan dia menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Meski begitu, dia masih tidak bisa membebaskan diri dari penjara. Maestro, berapa lama lagi kamu akan tinggal di sana? Cirus menatap Levi. Bersambung.